Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perbedaan dan antisipasi dalam masa depan. Perkenalkan, nama saya Romani dengan NIM K712407. Perkenalkan, saya Firdausi Arifah dengan NIM K71240881. Perkenalkan, nama saya Alif Koma dengan nomor NIM K712408. Perkenalkan, nama saya Nima Sakia dengan NIM K712409. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmud Sawaida dengan NIM K71241110. Yang pertama adalah karakteristik masyarakat masa depan. Perubahan zaman menurut masyarakat untuk mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi zaman baru. Masyarakat masa depan diharapkan kepada pengetahuan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang akan terjadi di masa depan. Perubahan yang cepat ini memiliki beberapa hal yang sama yang dapat dianggap sebagai tanda-tanda masyarakat di masa depan. Beberapa di antaranya dari pertama adalah percepatan globalisasi, yang kedua percepatan kemajuan teknologi, yang ketiga percepatan arus informasi, yang keempat kebutuhan akan pelayanan profesional yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu mengantisipasi masyarakat. Keadaan masyarakat masa depan yang berubah dengan cepat mempunyai beberapa ciri umum. Yang pertama, globalisasi. Masyarakat masa depan akan dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, pendidikan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam bidang teknologi informasi, globalisasi pada bidang IT semakin berkembang karena penggunaan teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Di bidang ekonomi, globalisasi pada bidang ekonomi mengacu pada ekonomi global dan ekonomi regional tanpa mengenal batas negara. Selanjutnya di bidang lingkungan hidup, globalisasi banyak mempengaruhi bidang lingkungan hidup yang telah menjadi bahan perbincangan di beberapa pertemuan internasional seperti KTT dan BBC. Dan yang terakhir, bidang pendidikan yang berkaitan dengan identitas nasional termasuk budaya nasional dan Nusantara. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ciri khas masyarakat masa depan adalah kemajuan teknologi yang semakin cepat di era globalisasi. Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan internet antara lain. Yang pertama, penelitian dasar, yang kedua, penelitian terapan, yang ketiga, pengembangan teknologi, dan yang keempat, penerapan teknologi. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh internet, yang akan lebih membenarkan bahwa ilmu adalah kekuasaan, maka teknologi merupakan alat kekuasaan atas manusia, kebudayaan, dan alam. Karakteristik masyarakat masa depan yang ketiga yaitu perkembangan arus informasi. Perkembangan arus informasi ini merujuk pada kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, efisien, dan luas. Ciri dari perkembangan arus informasi ini yaitu informasi dapat mudah diakses dan disebarluaskan. Yang kedua yaitu konektivitas tinggi, di mana setiap individu dapat terhubung dengan orang lain di mana saja, kapan saja, melalui perangkat komunikasi seperti smartphone dan komputer. Kemudian yang ketiga adalah real-time communication. Real-time communication adalah komunikasi yang dilakukan di waktu yang sama. Kemudian yang keempat adalah akses informasi menjadi lebih merata, di mana setiap orang dapat mengakses tanpa batasan geografis. Dampak dari arus perkembangan komunikasi ini yaitu interaksi sosial yang dinamis dan inklusif, kemudian pertukaran budaya yang inklusif, kemudian pertumbuhan ekonomi digital yang memudahkan akses pasar global.
Kemudian karakteristik masyarakat masa depan yang keempat yaitu tuntutan peningkatan layanan profesional. Hal ini merujuk pada peningkatan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh para profesional di bidang misalnya bidang kesehatan dan bidang hukum. Ciri dari peningkatan layanan profesional ini adalah satu, standar pelayanan yang tinggi dan fokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang canggih seperti e-learning dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan. Dampak dari peningkatan layanan profesional ini yaitu meningkatkan kualitas hidup, kemudian layanan yang efisien dan efektif, dan meminimalkan biaya tinggi serta produktivitas yang semakin tinggi. Kemudian mempersempit kesenjangan sosial dan karena layanan yang setara di semua lapisan masyarakat. Poin kedua yang akan kita bahas adalah tuntutan masyarakat masa depan. Dalam pembahasan perkiraan masyarakat masa depan, secara tersirat telah pula membahas tentang masalah yang akan dihadapi manusia di masa depan. Tantangan ini menunjukkan konstelasi dunia saat ini dan masa depan. Jadi, manusia Indonesia harus berusaha untuk menjadi manusia modern. Modernisasi adalah setiap upaya manusia untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia saat ini. Sekarang kita telah memasuki zaman teknologi informasi yang semakin canggih. Misalnya, dengan teknologi internet, kita bisa belajar dari rumah maupun di sekolah, bahkan dimanapun bisa. Dengan kemajuan teknologi, pilihan menjadi banyak. Oleh sebab itulah, seharusnya sifat maupun kualitas pendidikan pun juga berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Harus diletakkan landasan bagi pendidikan yang beraspek multi, karena kalau tidak, kita akan tertelan arusnya. Yang selanjutnya yaitu upaya untuk mengantisipasi masa depan. Yang pertama ada perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap berperan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai adalah norma, standar yang diasumsikan, dan arahan yang menjadi dasar perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti agama, hukum, adat istiadat, dan moral. Yang kedua adalah pengembangan kebudayaan. Salah satu inisiatif penting yang memandang masa depan adalah berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan sarana penghidupan manusia. Yang ketiga yaitu pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena selalu bertujuan untuk pengembangan lembaga pendidikan merupakan salah satu prasyarat penting untuk menghadapi masa depan dengan segala peluang dan tantangannya. Dari materi yang kami sampaikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan selalu datang mempersiapkan siswa untuk peran masa depan. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu memprediksi keadaan masyarakat di masa depan. Masyarakat masa depan yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta akses informasi yang padat dan cepat, memerlukan warga negara yang bersedia merespon setiap permasalahan secara fleksibel dan beradaptasi dengan situasi baru. Nah, peran pendidikan adalah mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi tantangan era baru yang akan datang. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.